Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat Sakinah Community, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, senang rasanya kita bersua kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, 21 Ramadan. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan dari serial kajian parenting Islami kita. Dan insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini yaitu orang tua saleh dan anak yang saleh. Insyaallah ini tentu saja tema yang sangat-sangat penting bagi kita dewasa ini untuk membekali diri kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, agar bisa menghadirkan generasi anak-anak yang saleh, ya, yang bertanggung jawab untuk ad-din, bahkan untuk berbangsa dan bernegara insyaallah. Terkait dengan tema ini, tema yang insyaallah sangat kita butuhkan ini, mungkin satu hal yang terluput dari kita dari tema ini. Padahal sebenarnya tema ini itu sebenarnya telah diisyaratkan oleh orang-orang saleh yang hidup jauh sebelum kita, yang kita kenal dengan istilah salafus saleh, di mana bahwasanya mereka ya mengingatkan, mengisyaratkan kepada kita bahwa amalan saleh dari para orang tua itu sangat-sangat bisa memberikan pengaruh kepada kesolehan anaknya. Ya, orang tua yang saleh akan memberikan ya kemanfaatan kepada anaknya di dunia, bahkan ya tentu saja di akhirat, ya. Namun sebaliknya, ya, orang tua yang gemar melakukan perbuatan yang buruk, bahkan kemaksiatan kepada Allah, akan memberi dampak pengaruh yang sangat buruk kepada tumbuh kembang atau dalam proses pendidikan anaknya. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang tua yang menginginkan kesolehan pada anaknya, ya, untuk giat melakukan amal saleh atau berusaha mensolehkan dirinya, ya, kesolehan yang di dalamnya terdapat keikhlasan dan senantiasa mengikuti contoh perilaku yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh itu insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersama dengan narasumber kita, guru kita Al-Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil hafizahullah taala. Kaifa halakum Ustaz? Hayyakumullah, hayyakumullah. Masyaallah, alhamdulillah. Baik, teman-teman sahabat Sakinah Community sekalian, untuk memanfaatkan waktu kita, ya, kita persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan ya beberapa muqaddimahnya, lalu kemudian kita insyaallah akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan kami ingatkan bagi sahabat Sakinah Community yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung melalui kolom komentar di Facebook, ya, dan insyaallah sebentar kita akan bacakan. Fadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari menjelang buka puasa ini kembali kita berbincang-bincang santai, ya, membincangkan tentang satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat penting untuk kita kaji dan renungkan bersama. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang anak, terkadang kita hanya fokus kepada anaknya, iya. Tapi kita lupa bahwa sungguhnya anak itu adalah cermin dari orang tuanya. Memang ada seorang yang bernama Nuh alaihissalam, yang anaknya ya dia soleh, nabi, tapi anaknya membangkang,
Nabi Ibrahim juga bapaknya bukan seorang yang soleh, bahkan pembuat patung. Namun itu adalah kasus-kasus yang sifatnya kalau dalam istilah fikih dikatakan waqa'i a'yan, ya, dia adalah sesuatu yang sifatnya kasuistik. Namun pada umumnya orang akan mengikut kepada orang tuanya. Nah, sesungguhnya adalah cermin dari orang tua yang soleh. Kita sebagai orang tua saat menginginkan kesolehan pada anak kita, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mensolehkan diri kita sendiri. Kita ingin anak kita rajin sholat, ya, yang pertama harus rajin sholat kita. Kita mau anak kita rajin baca Al-Quran, maka yang pertama harus kita lakukan adalah rajin membaca Al-Quran. Iya. Pada saat kita ingin melihat anak kita disiplin untuk tidak mengerjakan hal-hal yang dosa, maka tentunya kita harus mendisiplinkan diri kita juga. Begitu Ustaz Faisal. Ya. Nah, mungkin nanti Ustaz Faisal ya ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa kita ya yang mengikuti acara ini. Namun saya ingin mengajak kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, surat Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Nah, pada saat Musa dan Khidir dalam kisahnya disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Ustaz Faisal, kita sudah tahu ya, dia minta dijamu oleh penduduk satu kampung, tapi mereka tidak mau menjamu kedua nabi ini. Maka kemudian justru Nabi Khidir melihat ada tembok yang sudah mau rubuh, dia perbaiki tembok itu. Nah, karena tadi sudah komitmen tidak akan komentar-komentar, tapi ternyata Nabi Musa komentar. Iya. Lau syi'ta lattakhadta min. Ya, kalau kau mau, kau bisa ambil upah. Iya. Lattakhadta alaihi ajra. Maka berkatalah Nabi Khidir, hada firaqu baini wa baini, saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nah, sudah kita pisah deh. Iya, nanti saya akan beritahukan apa hikmahnya ini saya lakukan ini semua. Maka dikatakan adapun dinding itu adalah milik dua orang anak laki-laki yang yatim di kota itu, ya, dan dibawa daripada bangunan itu ada perbendaharaan harta yang disimpan untuk mereka. Nah, maka tapi ada kalimat yang sangat yang perlu mendapat perhatian kita. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapaknya dahulu seorang yang soleh. Dalam beberapa penjelasan kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bapak di sini bukan bapak langsungnya, tapi kakeknya yang 7 turunan di atasnya. Iya. Nah, jadi sampai buyutnya gitu, buyut-buyutnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan bukan hanya kepada anak itu, bahkan terhadap hartanya anak itu. Apatah lagi terhadap anak itu. Karena asbab apa? Karena asbab kesolehan daripada orang tuanya, kakek-kakeknya terdahulu. Jadi ternyata penjagaan Allah itu salah satu sebabnya adalah karena apa? Karena kesolehan orang-orang tuanya terdahulu. Riwayatkan ini, walaupun
tidak bisa dikatakan riwayat yang pasti sahih ya, tapi disebutkan banyak dalam kitab-kitab tafsir. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam istana sang pembesar di Mesir, dan sang wanita istri daripada pembesar itu tertarik dan menggoda ya. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, laula an ra'a burhana rabbih ya, laula an ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Beberapa riwayat menyebutkan tanda yang dimaksudkan di situ ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha ya, laula an ra'a burhana rabbih. Perempuan itu sudah cenderung, Yusuf juga di sini disebutkan dalam satu tafsiran ya, sudah cenderung juga seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhan. Salah satu maknanya tanda dari Tuhanmu di situ adalah bayangan Nabi Yakub bapaknya yang datang berkata, Yusuf, jangan kau lakukan itu. Ya, itu tidak pantas. Nah, subhanallah, ini kesolehan bapak berbekas kepada kesolehan anaknya. Ya, masya Allah. Nabi Yakub ini digambarkan dalam Al-Quran ya, pada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut. Apakah kalian menjadi saksi pada saat kematian itu sudah mendatangi Yakub? Id qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, siapa lagi yang kau akan sembah setelah aku tiada? Qalu, maka mereka berkata, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan daripada bapak-bapakmu, Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Tuhannya Ismail, wa Ishaq ya, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida ya, disebut semua kakeknya ya, Nabi Ibrahim, Ismail ya, Nabi Ishaq. Ini Ishaq adalah bapaknya Nabi Yakub. Ilahan wahida, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit renungan di sore yang cerah ini. Mari kita memulai mendidik anak kita dengan mengkoreksi total diri kita, bermuhasabah, memperbaiki diri kita. Karena salahul abna fi salahil aba, kesolehan anak-anak adalah bermula dari kesolehan orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan keberkahan di bulan Ramadan yang sangat luar biasa, yang istimewa, apalagi dengan wabah corona, Ustaz Faisal ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan takdirnya menarik kita ke rumah, membuat kita memiliki waktu kebersamaan yang lebih banyak dengan anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan dengan demikian kedekatan kita ini akan semakin memantapkan kesolehan keluarga kita ya. Dulu mungkin kita berpikir, ya kita kan sholat di masjid, jadi kita kapan ya mau membina keluarga? Sekarang kita disuruh salat di rumah ya. Jangan sudah disuruh salat di rumah bilang mau ke masjid ya. Ini kondisinya begini nih sekarang, bukan ini terpaksa ya. Kita bukan mau rekayasa, maunya Allah. Ya di rumah kita sabar, kita manfaatkan waktu dekat dengan anak, mumpung insyaallah ya ini ada hikmahnya corona. Kita bina keluarga kita dekat dengan mereka, kita ajar mereka, kita curahkan kasih sayang kita berkomunikasi dengan baik, kita berikan contoh teladan perilaku yang soleh, perilaku yang disiplin dalam beragama. Insya Allah ya, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa pada anak-anak kita. Abdullah bin Mas'ud pernah sholat malam, tambah lagi sholat malamnya,
yang dia katakan pada anaknya, ini untuk kau nak. Artinya saya mau perbaiki diri saya ini supaya keberkahan, kesolehan itu ya kemudian berpindah kepadamu pula. Saya kira begitu Ustadz Faisal ya, karena barangkali banyak yang ingin sharing ya, maka kita cukupkan dulu sebagai mukaddimahnya. Tafadhal. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Subhanallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pengantarnya yang sangat bermanfaat. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ini ke meja redaksi dari Ibu Nadirli ya. Bismillah, saya ibu 4 anak. Masya Allah. Anak saya masih tergolong bisa diatur, hanya agak keras dan masih malas-malasan. Kalau ngaji ya, mengaji dan sholat selalu keluar dari target, semaunya, ada-ada saja alasannya. Ya, selalu sebentar dan kejadian itu sering berulang. Kata sang ibu ini, saya hanya banyak beristighfar, merenungi mungkin karena dosa-dosa saya yang lalu ya. Sebagai anak dulu, saya sebagai anak ya, waktu posisinya saya sebagai anak ya, mungkin banyak dosa-dosa saya saat itu, sehingga hal ini terjadi pada anak kandungnya juga. Bagaimana tips untuk sang ibu ini, Ustaz? Iya, saya kira ini istilahnya ibu tadi telah memiliki awareness ya, kesadaran yang luar biasa. Namun kesadaran itu juga harus tercover dengan harapan ya. Jangan pernah berhenti untuk berharap kebaikan kepada anak-anak kita. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Dan namanya mendidik itu, membiasakan itu, apalagi yang kita mau bentuk ini bukan ya, dia bukan lilin yang kemudian kita bentuk bagaimana saja kita mau. Lilin aja dipanasin dulu kan. Iya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, dan kebiasaan-kebiasaan baik teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Guru kami dan guru para guru-guru kami, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah, seorang ulama besar di kota Madinah. Beliau mengatakan seorang ibu yang mengajak anaknya sholat itu masuk dalam ayat ini. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Ya, kalau tiap hari kita ajak, kita terus menjadi orang terbaik. Dan Allah itu ya penggenggam, yang menggenggam hati-hatinya manusia. Sementara manusia ini perlu untuk diajak, termasuk anak-anak kita. Disiplin diulang terus. Pengulangan yang baik dengan cara yang kreatif, dengan cara yang lembut, ya insya Allah akan membuat anak-anak kita akhirnya terbiasa dengan kebaikan itu. Memang sekarang mungkin dia akan merasa, aduh kok dipaksa dan segala macam. Tapi kalau dia sudah sedikit lebih dewasa, dia akan rasakan bahwa pendisiplinan yang dilakukan orang tuanya adalah untuk kebaikannya. Dan pada saat itu dia akan berkata, jazakillahu khairan ya ummi, terima kasih banyak ummi, semoga Allah membalas segala kebaikanmu. Karena kebaikanmu lah ini saya akhirnya menjadi orang yang selalu sholat, tidak meninggalkan sholat saya, sehingga ya saya mendapatkan keberkahan seperti sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam hal itu. Sabar dalam salat ya, sabar juga dalam memerintahkan dan mengajak mereka untuk salat. Gitu Ustaz Faisal, barakallahu fiik. Wallahu a'lam shawab. Ya, kemudian kita pindah ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Herlina Nadifa. Nah, ini terjadi kasus pada anaknya usia 12 tahun, berselisih paham dengan temannya dan bersikeras dengan temannya dan tidak mau memaafkan. Akhirnya tumbuh kembang anak ini menjadi anak yang pendendam, Ustaz. Untuk mengatasi anak yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Dan sebagai tambahan informasi juga, anak ini lebih suka menyendiri ketimbang bergaul dengan teman-temannya. Baik, iya. Kembali lagi
ya kita anjurkan kepada ibu tadi untuk memperbanyak doanya kepada anaknya, ya. Biasakan anaknya, ya, kalau ketemu dirangkul, kemudian dibacakan doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya. Itu yang pertama, doa. Yang kedua, ibu, ya, tolong diperhatikan dan coba direka-reka peristiwa apa barangkali yang pernah terjadi kepada anak ini. Barangkali ada sesuatu yang sangat-sangat dia merasa tidak nyaman bersama dengan teman-temannya. Usahakan ibu menjadi tempat curhatannya, ya, sehingga mungkin hal-hal yang selama ini dia sembunyikan dapat diketahui oleh ibu. Jangan terlalu menyerang dan menuntut. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begitu, ya. Buat dia enjoy untuk bisa berbicara dengan ibu. Kita tidak tahu sekarang pergaulan anak-anak ada yang namanya bully. Anak-anak yang pernah dibully itu akan cenderung menjadi antisosial karena dia merasa temannya justru memperlakukan dia dengan buruk, maka dia merasa tidak perlu berteman. Ini harus digali dan setelah itu harus diterapi, ya, agar dia tidak menjadi orang yang antisosial, ya. Dia harus dibiasakan untuk bergaul dengan baik dan dicarikan teman yang baik. Dibiasakan untuk bisa berinteraksi dengan orang. Dan siapa yang pertama kali berinteraksi dengan dia? Ibunya. Ibu ajak bicara, ya, jangan bosan. Kemudian biarkan dia bercerita. Kalau ada yang dia mau, jangan dipotong bicaranya, biarkan aja. Ya, mungkin kita tidak setuju, tidak apa, biarkan. Ya, the power of hearing, ingat. Ya, power of hearing. Ya. Al-quwwatu fil istima', kekuatan untuk mendengar, ya. Biarkan dia bicara dan pada saat dia bicara simak baik-baik dan biarkan dia terbuka dengan ibu. Nah, yang penting juga adalah sering-sering mengajak dia bicara, ya. Jangan dia diam, ibu diam juga dong, ya. Bicara, nak, ada lagi seperti ini. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Dia cerita. Nggak usah bahasanya, nggak usah nasihat melulu, ya. Ngobrol aja, ngobrol, ya. Nanti di sela-sela ngobrol itu masukkan nilai-nilai kebaikan, ya, atau informasi atau apapun namanya, dia merasa nyaman dulu berkomunikasi dengan ibu. Pada saat dia sudah nyaman berkomunikasi dengan ibu, insya Allah dia akan berkomunikasi dengan orang lain yang ada di rumah dan nanti dia akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di luar rumah dengan cara yang baik. Pembiasaan. Oke? Nah, barakallahu insyaallah. Baik, kita pindah ke pertanyaan yang live di Facebook dari Pak Farid. Apa dampaknya jika orang tua terlalu mencemaskan anaknya, Ustaz? Ya. Jadi setiap kata terlalu, ya. Ini namanya kata terlalu memang kurang bagus, ya. Nah, oleh sebab itu jangan terlalu, ya. Mencemaskan harus. Kalau kita tidak cemas dengan anak kita, kita akan biarkan saja. Kita akan dikalah oleh induk ayam. Induk ayam itu mencemaskan anaknya secara naluriah, binatang. Sehingga kalau mau terbenam matahari, dia akan berkotek-kotek, ya. Kotek-kotek cari anaknya. Mana seakan-akan dia ngomel itu. Woi, di mana kamu semua? Ya. Anak ayam, induk ayam. Sekarang banyak induk manusia. Mohon maaf, insya Allah bukan dari para pemirsa kita. Sudah tengah malam, ini di luar waktu corona, enggak tahu waktu corona gimana, ya. Sudah jam 10 malam, anak perempuannya enggak pulang, enggak merasa cemas, ya. Enggak apa-apa, nanti anaknya pulang. Naudzubillah, perutnya bengkak, masuk angin, ya. Tapi 9 bulan baru keluar anginnya, karena tidak cemas. Jadi cemas bagus, Pak, bagus, Bu, cemas saja, tapi jangan berlebihan, ya. Karena nanti ini akan membuat kita menjadi yang orang istilahkan overprotected, ya, terlalu berlebihan, sehingga anak itu tidak memiliki kemandirian.
Mau jalan, hati-hati kon, jatuh kon nanti. Ya, enggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, ya. Nah, biarkan dia belajar. Ya, biarkan dia belajar sehingga nanti dia akan bisa hidup secara mandiri. Karena kita nggak akan selamanya bersama anak kita. Ima dia yang tinggalkan kita atau kita yang tinggalkan dia. Maka kita harus mengenalkan mereka dengan dunia. Mengenalkan mereka dengan ada namanya experience, ya. Ada pengalaman dia berinteraksi hidup, ya. Pemegang, ini panas, ini dingin. Nah, dalam batasan-batasan tertentu yang wajar. Nah, jadi kalau ada kecemasan, that's no problem. Yang berlebihan dikurangi. Iya. Bagaimana supaya tidak bisa, ya kita latihan, treatment namanya. Kita latih diri kita, ya. Biarkan, tahan, ya. Tapi jangan juga kalau anak sudah mau lari, anak kecil lari di pinggir di tengah jalan, kita bilang enggak apa-apa. Nanti ditabrak. Itu juga tidak tepat, ya. Semua pada kadarnya yang proporsional. Oke? Iya. Wallahu a'lam. Baik. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya dari Pak Al-Faiz. Afwan Ustaz, bagaimana batasan ketegasan dalam mendisiplinkan anak dan bagaimana pula kelembutan itu agar tidak sampai menjadikan anak menjadi manja? Betul. Ini super sekali. Iya. Insyaallah. Ya. That's great, ya. Excellent question. Ya. Soal mumtaz. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau ditanya bagaimana batasannya, ini bukan kita batas kota atau apa, ya. Tapi kitalah yang paling tahu batasannya. Nah, jangan berlebihan memanjakan dengan memberikan semua tanpa kontrol. Tapi jangan juga terlalu menekan sehingga anak merasa tidak ada ruang kreativitas. Bagaimana caranya kita mengukur itu? Ini ada seninya, ya. Seperti bermain layang-layang, Pak. Kita tahu kapan waktu kita mengulur benang. Orang Makassar bilang diolor gitu. Tapi kita tuh juga tahu kapan kita perlu menariknya. Sesuai dengan kondisi, ya. Sesuai dengan kondisi. Kalau kita lihat anak kita terlalu lepas, ya, kayak lost control, tidak mau mengaji, ya, perlu dibujuk. Kita bisa tegas tapi tetap halus. Tidak harus tegas itu kasar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qulu linnasi husna. Katakanlah, ya, kepada manusia dengan perkataan yang husna. Apa itu husna? Husna itu bentuk jamak plural dari kata ahsan. Ahsan itu adalah bentuk superlatif namanya. Bentuk yang menunjukkan sangat-sangat, ya. Sangat baik. Sangat baik, sangat baik, sangat baik. Ahsan, 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 terbaik, terbaik. Kumpulannya adalah husna. Artinya upayakan setiap kata-katamu adalah kata-kata yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka berkata-kata dengan kata yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguhnya syaitan itu datang menggoda mereka. Perkataan yang kasar, perkataan yang menggores jiwa, menghina, ya, itu akan berbekas pada jiwa, iya. Dan itu akan membuat dendam. Banyak orang yang dendam pada orang tuanya, Ustaz, ya. Banyak orang yang dendam pada orang tuanya. Padahal orang tuanya mungkin ingin kebaikan pada dia, tapi dia dendam karena mungkin caranya mendeliverikan kata-kata tidak tepat. Ingin mendisiplinkan tapi cenderung kasar. Hindari kata-kata umpatan, apalagi hinaan. Dan juga jangan terlalu sering membanding-bandingkan. Iya. Oh itu si anu, si fulan anaknya. Oh iya. Kenapa kita tidak jadi orang tuanya dia aja, dibilang anak-anak, ya kan?
Jadi berikan motivasi. Masya Allah, kalau lihat anaknya orang lain pamannya udah bagus ya, soleh, maka kita katakan, insya Allah nak, kau anak abah, kau anak umi, kau anak soleh ya. Insya Allah sama dengan teman-temanmu yang lain ya. Kau akan baik juga, kau akan berikan motivasi sehingga dia merasa ada kekuatan untuk menjadi orang yang baik ya. Batasannya bapak yang paling tahu ya, karena itu memerlukan sentuhan rasa dan kebijakan dalam melihat situasi dan kondisi ya. Intinya jangan kasar ya, dan jangan memanjakan adalah jangan memberikan fasilitas yang merusak dia. HP itu pada umur tertentu lebih banyak mudaratnya, Pak. Walaupun dunia semuanya orang pakai HP anaknya, tapi kita biasakan disiplin nanti pada saatnya. Nanti dia dewasa bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Jangan anak kecil dia pegang HP yang bisa mengakses internet ke sana kemari, naudzubillah. Sibukkan dia dengan kitabullah. Disiplinkan. Mendisiplinkan tidak berarti harus kasar. Sekali lagi, mendisiplinkan tidak berarti harus kasar. Begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Menyambung yang tadi Ustaz, perkataan kasar ini kalau ditimbang dari adat yang berlaku di daerah, misalnya tidak jauh, misalnya di Makassar Ustaz, ini kan biasa kita pakai dengan lahja ko dan seterusnya. Itu adabnya dalam membiasakan ke anak gimana Ustaz? Ya, tentu setiap suku, setiap etnis ada ungkapan-ungkapannya yang baik. Seperti kalau di Makassar, kata-kata ko pada panggilan itu biasanya agak kasar ya. Pakai ki ya, asal jangan barongko jadi barongki. Ada kue namanya barongko ya. Tapi katanya kurang sopan karena pakai ko jadi barongki. Tapi ini situasional, kondisional. Ada situasi-situasi tertentu kita pakai ko juga, itu justru menunjukkan rasa sayang ya. Jadi sekali lagi yang bisa mengukur rasanya itu adalah kita, dan kebiasaan-kebiasaan setiap keluarga mungkin ada kekhasan-kekhasan tertentu ya. Nah, yang terpenting jangan menghardik, jangan menghina, jangan merendahkan. Karena orang, apalagi anak, kalau sering dikata-katai kau tidak ada gunamu, kau anak tidak baik, kau anak nakal, dia akan terafirmasi. Artinya seperti mantra ya. Kalau bukan maksudnya mantra yang beneran ya, seperti mantra. Kita mantrai anak kita untuk sesuatu yang buruk. Karena itu akan terekam, saya tidak ada guna-gunanya, saya anak nakal, saya. Ini dia bilang, sudahlah saya memang nakal. Memang tiap hari dibilangin nakal kok. Nah, jadi biasakan kata-kata yang baik. Oke, barakallahu fikum. Insyaallah. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya ini, bagaimana bisa membentengi anak dari pergaulan, sementara kalau mencari lingkungan yang baik pasti juga ekonominya harus mendukung. Kalau ekonomi tidak mendukung, bagaimana cara membentengi anak dari lingkungan yang tidak islami? Ya, ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-jar qabla dar, carilah tetangga sebelum mencari rumah. Jadi masalah rumahnya bagaimana itu nomor kedua. Tapi siapa tetangga-tetangga kita di situ? Memang satu problem. Tapi Bapak Ibu, jangan kita merasa berkecil hati. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Maka kitalah yang mencarikan lingkungan yang baik untuk anak kita. Dan benar kata Bapak tadi, mungkin untuk mencari lingkungan yang baik perlu ekonomi yang baik juga, ya. Tetapi ini tidak mutlak seperti itu. Tidak mutlak. Ya. Kadangkala kita berada di tengah masyarakat yang orang bilang masyarakat kumuh, di situ banyak bibit-bibit kesolehan. Doakan dan lihat orang-orang, anak-anak yang dekat dengan masjid, kita akrabkan, undang anak itu ke rumah, ya. Nah, bawa dia ke masjid, bertemu dengan anak-anak yang ada di masjid, ya. Biasakan seperti itu. Insya Allah
Karena doa-doa kita, anak-anak kita akan memiliki pergaulan yang baik. Dan tetap waspada. Orang tua, kalau kita punya peliharaan ayam, Ustaz, pasti kita jaga nggak anak-anak ayam kita itu tidak dimakan musang atau binatang yang lain. Ya, begitu juga anak-anak kita. Memang dilepaskan, tidak dirantai itu sama ibunya, ya ayam. Tapi dilihat, dipantau. Begitu juga. Kalau ada yang lain-lain, cepat komunikasikan, cepat kita cut, ya, dengan cara yang hikmah. Dan selalu ada teman-teman yang baik, insya Allah. Ada namanya kelompok tarbiyah, ada namanya kelompok pengajian. Nah, bapak ibu bisa membawa anaknya ke kelompok-kelompok tarbiyah ini yang dikelola oleh ustadz-ustadz seperti Ustadz Faisal ini, ya, ustadz-ustadz yang lain, ya. Bawa dia ketemu dengan ustadz, bawa di pengajian, mungkin di masjid nanti ketemu dengan sebayanya, ya, anak-anak yang juga anak-anak masjid. Insya Allah dia akan tumbuh dengan kebaikan. Ya. Siapa yang berusaha, dia pasti akan dapatkan. Man jadda wajadah, man sara 'ala darbi wasal. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapatkan. Siapa yang menjalani satu jalan dia akan nyampe juga. Gitu, Ustaz, ya. Jadi istilahnya usahakan. Nah, ya. Barakallahu fiik. Baik, kemudian Ustaz, kembali ke Facebook. Ada ikhwan yang bertanya ini, afwan Ustaz, bagaimana hukumnya untuk mendiamkan anak-anak kecil berumur 2 tahun diputarkan lagu-lagu anak kecil begitu Ustaz. Ya mungkin kebiasaan orang tuanya itu kalau di rumah untuk menenangkan, ya, mungkin dinabobokkan, didendangkan lagu-lagu anak kecil. Ibu yang berdendang. Iya. Bapak yang berdendang. Ya. Ngapain harus pakai dendang dari dulu ibu-ibu kita, ya, mendendangkan, ya. Tapi ya ada juga sih, ya, yang dendang-dendangnya kurang bagus juga kedengaran, ya. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Wah, ini kan ngancam. Jangan gitu, ya, jangan gitu, ya. Ada syekh saya bertemu, masya Allah, sampai mendendangkan itu sebenarnya adalah harapan loh, ya, harapan. Jadi makuru sumanga kalau orang Bugis bilang, ya, ipakuru sumanga, nah, dibangkitkan semangatnya, ya, kebanggaannya kepada anaknya. Nah, jangan diancam pakai nanti gigit nyamuk, ya. Nah, jadi anak kita sejak awal merasa scare, ya, terancam dia. Janganlah, ya, kita, dan tidak ada yang kalah baik, tidak ada yang lebih baik daripada kalamullah. Kalau kita bisa mengaji, bacakan Al-Fatihah, bukan sekedar dendang-dendang. Ini dendang surga, ya. Ini lagu, ya, firman Allah, bukan sekedar, bukan lagu ini, ya, firman Allah. Kita bacakan, ya. Tidak ada yang saya hafal Ustaz kecuali Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah aja. Iya. Nah, kalau ada lagi lagu-lagu atau nasyid-nasyid yang baik-baik, ya, kita hafal juga. Bagus. Guru saya namanya Ustaz Muhammad Said Abdul Somad. Kami dulu waktu remaja, ya, biasa kalau bersama dengan beliau, si bangun sholat sambil orang Makassar bilang dicapu-capu, dibacakan. Ada nasyidnya, diajar dulu, ya. Bunayya tawadda wa qum lis-shalah. Wahai anakku, berwuduklah dan segeralah pergi salat. Wa shalli li rabbika taksab ridha. Ya. Salatlah menghadap Tuhanmu, kau akan dapatkan ridhanya. Wa shalli li rabbika tulal haya. Salatlah dan tegakkan salat sepanjang. Ini kan dendang-dendang pakai musik, ya. Itu kan kita memproduksi anak tukang joget nanti. Iya, ya kan? Jadi pilih mana? Mau jadi anaknya menjadi qari Quran atau tukang joget? Ya. Nah, jadi pilihlah yang baik-baik, ya. Enggak dilarang juga kok nasyid, tapi jangan pakai musik, ya. Sekarang kita semua kenapa tergantung dengan ini kah? Ya. Padahal Allah sudah karuniakan. Sebentar mau dicas lagi, mau di apa? Ya, kita aja berdendang. Nah, begitu, Ustaz, ya. Oke. Jadi
dalam kita mensyairkan ke anak-anak itu Ustaz, ternyata ada harapan. Ada harapan. doa. Bahkan yang saya mau sampaikan, ada syekh, ini saya lupa tadi ya. Dia ingin anaknya menjadi pembebas Al-Aqsa. Iya, maka sejak kecil dia nam ya muharriral aqsa, nam ya muharriral aqsa. Tidurlah wahai anakku sang pembebas Al-Aqsa. Iya. Salahuddin Al-Ayyubi dulu belum lahir, belum kawin bapaknya. Bapaknya namanya Najmuddin Ayyub itu sudah punya visi. Dia tidak mau kawin kecuali dengan perempuan yang katanya ta'khudhu biyadayya ilal jannah wa tunjibuli farisan yaqudul muslimina li tahriril aqsa. Saya mau seorang perempuan yang mengambil kedua tanganku membawaku ke surga dan melahirkan untukku seorang panglima yang akan memimpin kaum muslimin membebaskan Al-Aqsa. Itu waktu Al-Aqsa dijajah oleh siapa? Kaum Nasrani dalam perang salib ya. Maka satu saat Najmuddin Ayyub sedang duduk-duduk, kemudian ada perempuan di balik hijab, tentunya dia duduk di masjid, ada syekh. Perempuan ini bilang, "Syekh, saya tidak bisa menerima lamaran laki-laki yang kau kirimkan itu." "Ada apa? Siapa yang kau mau?" Singkat cerita,